Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam kelas 9 semester 1. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita pada hari ini dapat berjalan lancar dan juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari berdoa mulai. Berdoa selesai. Memasuki proses pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kalian mengetahui terlebih dahulu tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajaran pada hari ini, pertama, kalian dapat memahami konsep dasar listrik statis. Kedua, kalian dapat mengemukakan sifat dan juga cara perpindahan muatan. Ketiga, kalian dapat menganalisis persamaan kolom. Dan yang terakhir, kalian dapat menentukan gaya listrik. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya kepada kalian, benda apa saja sih yang ada di kehidupan keseharian kalian atau di sekitar kalian yang memiliki atau mengandung listrik? Coba kalian sebutkan masing-masing satu orang satu contoh. Ibu, contoh dari Umi, televisi. Ibu, kalau contoh saya, listrik statis itu, Bu, di keseharian seperti mesin cuci, Ibu. Ya, benar sekali apa yang disebutkan kalian. Benda-benda tersebut memiliki atau mengandung listrik di dalamnya. Yang biasa kita sebut benda tersebut adalah benda elektronik. Nah, ketika seperti contoh yang disebutkan oleh Umi tadi, ada televisi, kemudian tadi Ani ada menyebutkan kulkas, dan juga Ina juga ada menyebutkan mesin cuci. Nah, ketika dicolokkan ke arus listrik, maka benda tersebut akan menyala. Mengapa demikian? Karena adanya aliran muatan listrik atau pergerakan muatan listrik dari beda potensial yang tinggi menuju beda potensial yang rendah. Nah, yang mana fenomena itu disebut dengan listrik dinamis. Kemudian, tanpa kita sadari, benda-benda tersebut atau benda di sekitar kita memiliki muatan listrik juga, walaupun benda itu tidak bergerak atau benda itu tidak menyala. Mengapa? Karena benda tersebut memiliki muatan listrik, namun muatan listriknya itu diam. Tapi muatan listriknya itu ada, tapi dia sedang diam. Nah, istilahnya disebut dengan listrik statis. Nah, dari sini kalian dapat memahami apa perbedaan dari listrik dinamis dan juga listrik statis. Namun, pada pembelajaran kali ini, kita hanya akan terlebih dahulu mempelajari mengenai listrik statis, yakni muatan listrik yang diam. Baik, untuk membahas lebih lanjut lagi mengenai listrik statis, alangkah baiknya jika kita mengerti dulu konsep dasar listrik statis. Ibu sudah menyiapkan cuplikan video, mari kita tonton apa sih konsep dasar dari listrik statis. Bicara tentang listrik statis, kita harus paham dulu konsep dasar listrik statis, yaitu atom. Semua benda tersusun oleh atom, yaitu partikel kecil yang tak kasat mata. Atom terdiri dari inti dan kulit atom. Di inti atom terdapat partikel yang bermuatan positif atau kita sebut juga dengan proton, dan partikel yang tidak bermuatan atau neutron. Sedangkan di kulit atom terdapat partikel yang bermuatan negatif atau elektron. Elektron inilah yang bergerak mengelilingi inti. Berarti muatan yang berada di inti selalu diam. Nah, dari cuplikan tersebut dapat kita pahami bahwa konsep dasar dari listrik statis yakni atom, yang mana atom memiliki 3 muatan, yakni pertama muatan positif, negatif, dan tidak ada muatan. Muatan negatif yang bergerak mengelilingi kulit atom tersebut yakni elektron, muatan elektron, kemudian muatan positif yakni muatan proton, dan yang tidak bermuatan itu adalah neutron. Diingat ya, jangan lupa. Baik, kita masuk kepada sifat-sifat muatan listrik. Muatan listrik itu memiliki 2 sifat, yang mana pertama dia akan saling tarik-menarik apabila berbeda jenis, dan juga
Kedua, mereka akan tolak-menolak apabila mereka sesama jenis. Konsepnya seperti manusia saja kan? Kalau dalam manusia itu antara perempuan dan laki-laki mereka dapat menikah karena mereka saling tarik menarik kan tuh, saling tertarik perempuan dan laki-laki. Nah, kemudian seandainya laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan, mereka nggak tertarik dong, mereka malah saling tolak menolak. Nah, maka kecuali ada kelainan, yaitu manusia, tapi itu adalah sifat yang kita sebutkan tadi adalah sifat-sifat dari muatan, yang mana bila sejenis maka dia akan tolak menolak, dan yang mana dia berbeda jenis maka dia akan tarik menarik. Nah, sambil kalian mendengarkan penjelasan ibu, mari kalian juga sambil memperhatikan video ilustrasi dari penjelasan ibu. Baik. Oke, kita lanjut kepada cara perpindahan muatan listrik. Bagaimana sih muatan listrik itu dapat berpindah? Nah, sebagaimana konsep dasar atom tadi, muatan yang bergerak itu adalah muatan apa tadi, Mbak? Muatan apa tadi, Umi? Elektron, Bu Iya, Guru. benar, muatan elektron. Nah, disebutkan bahwa muatan elektron itu yang berpindah-pindah, sedangkan muatan intinya itu tidak bergerak, yakni muatan positif dan juga Newton tadi. Nah, mereka ada di titik inti dan tidak bergerak. Yang bergerak adalah muatan elektron. Maka perpindahan listrik ini juga disebut dengan perpindahan elektron. Nah, bagaimana cara mereka berpindah? Mari kita lihat dulu cuplikan dan juga penjelasan dari video yang sudah Ibu sediakan. Elektron dapat berpindah dengan 3 cara. Yang pertama, konduksi atau menempelkan. Ketika sebuah benda yang bermuatan atau misalnya benda bermuatan positif kita dekatkan dengan benda-benda yang netral. Netral di sini maksudnya jumlah muatan positif dan negatifnya sama. Maka muatan negatif dari benda yang netral akan mengalir ke benda yang bermuatan positif tersebut. Sehingga benda bermuatan tetap bermuatan positif, sedangkan benda yang awalnya netral akan bermuatan positif karena telah melepaskan elektron. Kemudian yang kedua, induksi atau pemisahan. Terjadi jika benda bermuatan didekatkan dengan benda netral. Berdasarkan sifatnya, muatan akan saling tarik-menarik jika berbeda jenis, sehingga muatan akan berkelompok-kelompok berdasarkan jenisnya. Yang terakhir dengan cara gosokan. Cara konvensional ini mungkin tanpa disadari kita udah sering lakukan, di mana elektron akan berpindah karena adanya gosokan atau pola sentuhan yang sama yang kita lakukan berulang kali. Contohnya, saat kita menyisir rambut dengan sisir plastik. Awalnya rambut dan sisir plastik netral, namun setelah kedua benda digosok berulang-ulang, maka muatan negatif dari sisir akan berpindah ke rambut, sehingga rambut akan bermuatan negatif karena menerima elektron dari sisir plastik. Sementara sisir plastik akan bermuatan positif karena telah melepaskan elektron. Nah, dari penjelasan video tersebut, kalian dapat memahami kan bagaimana cara perpindahan muatan listrik tersebut. Nah, di sana sudah Ibu sediakan tabel benda yang bila digosokkan dapat menghasilkan listrik statis. Kalian bisa coba di rumah. Jangan lupa ya dicoba. Buktiin benar apa enggak tuh kalau digosok-gosok akan ada listrik statisnya. Kalian tahu nggak bahwa interaksi dua buah muatan yakni tarik-menarik dan juga tolak-menolak itu terjadi karena adanya gaya listrik atau gaya Coulomb, yang mana hubungan gaya Coulomb dengan besar suatu muatan dan juga jarak kuadrat itu didefinisikan atau dapat dirumuskan menjadi Fc sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat, yang mana Fc-nya itu merupakan gaya Coulomb dengan satuan Newton, kemudian K-nya itu konstansa dengan nilai 9 kali 10 pangkat 9 dengan satuan Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Kemudian Q1 dan Q2-nya itu besar muatan 1 dan besar muatan listrik 2. Kemudian R-nya merupakan jarak kedua buah muatan tersebut. Agar kalian lebih paham lagi mengenai bagaimana gaya listrik tersebut, mari kita menyelesaikan contoh soal. Dalam contoh soal dapat kita ketahui bahwa dan yang ditanyanya adalah gaya Coulomb, maka kita dapat menggunakan rumus gaya Coulomb tersebut.
Baik, setelah kalian sudah memahami bagaimana penyelesaian contoh soal tersebut, mungkin pembelajaran kita Ibu cukupkan sampai di sini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan mengenai pembahasan kita tentang konsep dasar listrik statis, kemudian sifat dan juga cara perpindahan muatan, kemudian rumus hukum kolom, dan juga tentang contoh soal. Kalian boleh bertanya. Silahkan. Ada? Oh ya, Umi ingin bertanya. Ibu, Umi izin bertanya, Ibu. Ibu, apakah benda-benda yang tidak dapat mengantarkan listrik itu juga memiliki muatan listrik? Mengapa demikian, Ibu? Iya, baik. Iya, benar sekali. Walaupun benda itu termaksud bukan benda yang dapat menghantarkan listrik, tetap ada muatan di dalamnya. Nah, muatan tersebut itu seperti di contoh tadi kan ada terdiri dari 3 muatan. Nah, lalu bagaimana cara membuktikannya walau dia itu isolator? Ibu dulu pernah bermain dengan lidi. Kalian coba buat lidi kalian dekatkan seperti ini, kemudian kalian putar-putar dengan tangan seperti gitu. Dan setelah lama seperti itu ternyata ada gaya tolak menolak antar lidi tersebut. Nah, itu berarti ada muatan yang berpindah. Kamu bisa coba, Umi. Nah, mungkin itu jawaban Ibu. Paham? Ya, alhamdulillah. Baik, ada lagi? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Oke? Baik, sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita simpulkan bersama-sama tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, pertama, tujuan pembelajaran kita adalah kalian dapat memahami konsep dasar listrik statis, yakni tadi konsep dasarnya adalah atom, yang mana atom itu memiliki 3 muatan, yakni muatan positif, proton, muatan negatif, elektron, dan tidak bermuatan yakni newton. Yang mana muatan yang bergerak itu adalah muatan elektron. Kemudian kalian dapat mengemukakan sifat dan juga cara perpindahan muatan, yang mana sifatnya tadi ada 2. Apabila sejenis, maka mereka akan tolak menolak, ya. Apabila berbeda jenis, maka mereka akan tarik menarik. Kemudian ada 3 cara perpindahan suatu muatan. Pertama, tadi ada konduksi, induksi, dan digesokkan. Oke. Kalian boleh cari contoh-contohnya atau kalian mencoba seperti tabel barang yang sudah Ibu kasih tadi kan buat menggosok-gosok barang untuk mencoba gaya listrik tersebut. Seperti penggaris dan juga sisir, itu kan bukan alat isolator, bukan alat pengantar listrik, Umi. Nah, itu masih berkaitan. Boleh dicoba. Tapi benda tersebut memiliki muatan listrik. Nah, selanjutnya menganalisis hukum kolom. Yang mana hukum kolom tadi, kalian dapat menghafal hukum kolom itu dengan rumusannya mengolah kata-katanya. Kalau Ibu ya, kakiku rapat-rapat, yang mana K-nya itu konstanta, kemudian Q-nya adalah Q1 dan Q2, dan rapat-rapatnya adalah R kuadrat. Kalian bisa menghafalnya atau mengingatkannya dengan cara seperti itu. Nah, yang mana hubungan hukum kolom dengan besar muatan dan juga jarak kuadratnya tadi adalah apabila muatan atau besar muatan itu semakin besar, maka gaya listrik atau gaya kolom makin besar juga. Nah, apabila jarak dua buah muatan itu diperbesar, maka gaya listrik atau gaya kolom itu akan mengecil. Sebaliknya ya. Nah, kemudian kalian dapat menentukan gaya listrik. Nah, setelah kalian mencoba contoh soal tadi, insya Allah kalian dapat menentukan gaya listrik. Namun, agar lebih menambah lagi penyelesaian soal seperti itu untuk menentukan gaya listrik, kalian Ibu sudah kasih PR, cek saja di Google Classroom. Minggu depan akan kita jawab bersama. Dan jangan lupa ya, dikumpulkan sebelum minggu depan yang pastinya ya. Nah, mungkin itu kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini. Nah, untuk mengevaluasi pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya jika kita semakin semangat lagi dalam belajar. Nah, kemudian kalian juga banyak-banyak membaca, khususnya pembelajaran kita ya. Nah, mungkin sampai di sini saja Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak anak-anak, berhalaan. Jangan lupa PR-nya dikerjakan.